warahmatullahi wabarakatuh. Tumateng para bapak ibu, para hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Islam ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur walhamdulillah, malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan diberi niatan kesehatan, nikmat iman Islam, panjang umur, sehingga bisa melaksanakan ketaatan, menjalani sholat maghrib berjamaah bersama-sama, dilanjutkan pula dengan kajian kitab Tuhfatun Nasihin malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat menjadi amal sholih yang menjadikan wasilah perantara sebab untuk mendapatkannya kemudahan kita kelak pada hari akhirat nantinya. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan kajian kita, yakni halaman 232 juz 3, halaman 232 juz 3, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man roha ilal jumu'ati fi sya'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Sambut. Wa man roha fi sya'ati tsaniyati faka'annama qarraba baboratan. Wa man roha fi sya'ati tsalisati faka'annama qarraba kabshan. Wa man roha fi sya'ati rabi'ati faka'annama ahda dajajatan. Wa man roha fi sya'ati khamisati faka'annama ahda baydatan. Fa idza kharaja al-imam ila al-minbari tumiyatis syuhuf wa rufi'atil aqlam wastama'atil malaikatu indal minbari yastami'una al-khutbah. Faman jaa'a ba'da dzalika faka'annama jaa'a li haqqis shalah. Man roha, barang siapa yang datang, barang siapa yang berangkat ilal jum'ati, ke menuju sholat Jumat, fisya'atil ula, pada jam pertama, pada waktu pertama, maka annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia telah mengorbankan seekor unta. Jadi seakan-akan dia berkorban unta pahalanya. Wa man roha fi sya'ati tsaniyati, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia seperti berkorban sapi. Ketiga, kabshan, seperti berkorban kambing. Berangkat jam yang keempat, faka'annama ahda, seperti menghadiahkan atau mensodakokan dajajah, seekor ayam jantan. Wa man roha fi sya'atil khamisati, sedangkan jam yang kelima, faka'annama ahda baydatan, bagaikan dia bersedekah, yaitu telur.
Fa'idha kharajal imam ilal mimbar, maka apabila imam itu sudah keluar dan naik ke mimbar, tuwiyatis suhuf, maka ditutuplah buku catatan amal, wa rufi'atil aqlam, dan diangkatnya pena malaikat, wa ijtama'atil malaikatu indal mimbari, dan malaikat itu berkumpul di dekat mimbar, yastami'una al-khutbah, untuk mendengarkan khutbah seorang khatib. Faman jaa'a ba'da dzalika, maka barang siapa yang datang setelah itu, artinya setelah khatib sudah naik mimbar, faka'annama jaa'a, maka seakan-akan dia datang itu lihaqqi sholat, mendapatkan haknya sholatnya saja, tidak mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala daripada untuk memperhatikan dan mendengarkan khutbah. Kapan hari sudah kami sampaikan bahwa ada 5 klasifikasi, ya, 5 klasifikasi itu mulai onta, sapi, kambing, ayam, telur. Sedangkan kalau misalnya subuh itu jam 4, maka kalau 4 sampai jam setengah 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 7 jam setengah, ya, ada jam 7 setengah. Kalau dibagi 5, ya kurang lebih 1,5 jam. Sehingga kalau setelah subuh, 1 jam setelah subuh, ya kurang lebih ya jam 5:30, ya, itu awal kali berangkat seperti korban unta. Kalau 7:30 ya, berarti seperti korban sapi. Begitu seterusnya, let 1,5 jam, 1,5 jam, karena 7 dibagi 5, kurang lebih ya 1,5 jam. Makanya para ulama menjelaskan itu awal kali bid'ah. Kalau manusia pertama siapa? Nabi Adam. Apa bid'ah pertama kali dalam Islam itu? Jumatan terlambat. Karena di zaman Rasulullah itu dan abad pertama di zaman sahabat, sehabis subuh itu semuanya sudah berangkat ke masjid. Malah ada yang meriwayatkan datang itu saat itu sambil membawa lampu oblik, berarti kan masih malam, masih kondisi ya seperti berangkat saat Idul Fitri, Idul Adha, akhirnya seperti itu. Itu dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di abad awal. Setelah itu luntur, nggak terjadi lagi. Maka disitulah dikatakan bid'ah awal kali di dunia Islam. Apalagi sekarang malah nggak dini, khotib sudah naik mimbar itu di masjid terlihat masih 1 sof, 2 sof, yang lain klewas. Itu bid'ah. Makanya ada 3 klasifikasi hadis. Hadis yang pertama berbicara tentang datang duluan mendapat pahala seperti orang berkorban unta. Tapi di sisi lain, Nabi itu pernah menyampaikan, ada hadis yang dimana ada sahabat datang
sahabat datang saat Nabi itu khutbah. Lalu ditanya si seseorang itu, kamu sudah sholat? Belum? Kerjakan sholat dulu. Lalu sholatlah si bulan itu. Nah, seakan-akan hadis ini kan bertentangan dengan yang pertama. Apalagi yang ketiga, wa idza takallama, apabila seorang itu berbicara di saat khatib menyampaikan khutbahnya, faqad lawu, maka sia-sia. Artinya dia tidak mendapat keutamaan dan fadilah untuk mendengarkan khutbah itu. Bahkan di situ diperinci tidak hanya berbicara yang dilarang, tapi menegur orang yang berbicara, baik itu melalui isyarat ucapan, isyarat tangan, isyarat gelengan kepala, atau barangkali bermain-main. Di zaman itu bermain-main kerikil, karena masjid saat itu kan masih berupa tanah. Nah, itu bisa dikiaskan, misalnya bertasbih, baca buletin, ya, lihat HP. Karena saya lihat, pernah saya sering menyampaikan khutbah itu, jamaah masih sibuk baca WA. Itu tanpa lalu, sia-sia semua. Jadi tidak hanya berbicara, tapi membaca WA, baca buletin, baca Quran sendiri dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ketika khatib itu sudah menyampaikan khutbah, semua makmum itu jamaah harus sibuk memperhatikan dan mendengarkan dan berkomitmen untuk taat dilakukan bersama-sama nanti, diamalkan. Jadi tidak ada kegiatan lain. Dan terus kok Nabi memerintahkan orang itu sholat, gimana untuk mengkompromikan hadis itu? Begini. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang bagaimana hukum orang terlambat lalu sholat. Sebagian ulama berpendapat itu dilarang, seperti Imam Malik. Jadi Imam Malik itu berpedoman pada ketika seseorang itu berbicara, maka sia-sialah baginya untuk menunaikan sholat Jumat. Maka perintah Nabi tentang sholat itu karena udzur, bagi orang yang terlambat. Sehingga menurut Imam Malik ya tak boleh, tapi menurut Imam Syafi'i boleh, ya, boleh mengerjakan sholat asal tidak berisik, ya, asal tidak mengganggu yang lain. Toh baginya kan hak mendengarkan khutbah kan sudah gugur, kan malaikat kan sudah tidak mencatatnya lagi, namun sudah di depan mimbar, baginya terlambat. Jadi daripada tidak dapat apa-apa, yang minimal sholat sunnah itu tadi kan. Jadi hadisnya tidak bertentangan, itu bagi orang yang terlambat. Bagi orang terlambat nggak dicatat malaikat, ya udah sholat sunnah ya sekalian nggak ngomong-ngomongkan gitu. Nah, kecuali kalau darurat, ya, kalau darurat misalnya ada orang yang ketika mendengarkan khutbah kebelet pipis, kebelet berak misalnya, dan itu nggak bisa ditahan. Namanya andai kata, ya, andai kata. Apalagi orang kencing manis itu, kadang kalau hendak pipis nggak bisa ditahan. Jika itu nanti pipis di masjid tercecer di karpet, malah dosa besar, dia menajisi masjid. Ya nggak apa-apa, ke kamar mandi untuk pipis, lalu bersuci, kembali ke tempatnya lagi untuk mendengarkan khutbah.
Jadi itu sifatnya uzur, berhalangan. Kalau nggak berhalangan ya nggak boleh keluar. Ya. Tapi kalau uzur ya nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu para hadirin, kalau berbicara tentang bid'ah ya ini tadi bahwa bid'ah pertama kali dalam Islam itu tidak ada semangat untuk datang ke sholat Jumat agar meraih pahala seperti korban unta. Agaknya itu luntur di dunia Islam. Di zaman sahabat dulu pagi-pagi buta sudah berangkat seperti orang berangkat Idul Adha, Idul Fitri. Jadi gak ada bedanya antara hari raya dengan Jumatan itu dulu. Nah makanya kalau kita berbicara bid'ah, mulai zaman dulu itu sudah selesai bahwa bid'ah itu ada 5 klasifikasi, ada 5 hukum, ada wajib. Loh kok bid'ah wajib ya? Ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, dolalah. Karena kalimat kullu bid'ah, tidak semua kata kullu itu semua. Contohnya seperti Nabi Khidir ketika berdialog dengan Nabi Musa, ketika mau menyeberang sungai itu Nabi Khidir sama Nabi Musa itu naik perahu, seorang nelayan. Tiba-tiba oleh Nabi Khidir itu dirusak perahunya. Sedangkan Nabi Musa dilarang untuk bertanya apapun yang diperbuat Nabi Khidir. Ismail aku wae, tapi ojo kakek ngomong. Jangan tanya, jangan mengkritik, jangan membantah. Ismail wae apa yang aku kerjakan. Ketika dirusak itu kuat Nabi Musa. Loh, kok sampai dirusak? Sedangkan kita sudah ditolong si fulan ini. Apa jawaban Nabi Khidir saat selesai pencarian ilmu itu tadi? Bahwa setiap perahu kullu safinatin husbah, di surat Kahfi. Setiap perahu akan dirampas. Loh itu kan kullu. Nah tapi buktinya miliknya nelayan dirusak oleh Nabi Khidir tujuannya supaya tidak dirampas. Tapi kenapa Pak Nabi Khidir bilang kullu safina, semua perahu? Artinya kullu itu bimakna liba'dhin, sebagian. Artinya perahu sing api ae sing dirampas, artinya sing elek ya enggak. Ya sama dengan kalimat kullu bid'ah dolalah. Tidak semua bid'ah itu pasti sesat. Kullu bid'atin dolalah itu yang bertentangan dengan Quran hadis. Bukan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Iya memang bid'ah itu sesuatu yang baru tidak ada contohnya, tapi yang bertentangan dengan Quran hadis. Kalau tidak bertentangan, hukumnya para ulama mengklasifikasi 5 hukum. Nah sekarang ini agaknya banyak kelompok-kelompok yang menjadikan kesan bahwa bid'ah itu cuma 1 hukum, sesat. Wah itu bahaya. Nah, contohnya misalnya, apa ada sekarang kelompok-kelompok sekarang Jumatan mulai setelah subuh berangkat seperti sahabat-sahabat dulu? Hampir nggak ada masjid-masjid. Cik sepi kabeh, marbote cik turu kabeh. Berarti bid'ah kabeh kita ini.
katanya tasbih itu bid'ah. Karena di zaman Nabi berzikir pakai jari-jari. Lah apa di zaman Nabi sholat juga pakai speaker? Ini apa sholat pakai sajadah, karpet? Berarti semuanya itu kan bid'ah. Dulu Nabi itu kalau khutbah nggak pakai buku, itu bid'ah itu. Khotib pegang buku itu bid'ah. Karena di zaman Nabi dan sahabat itu nggak pakai buku, nggak pakai teks. Apalagi Quran belum ditulis, sehingga kalau di depan imam ada Al-Quran begitu ya bid'ah, jelas itu. Jelas itu. Di zaman Nabi nggak ada Quran itu, masih hafalan semua. Betul kan? Terus apa ada di zaman Nabi dan sahabat pakai bahasa di luar bahasa Arab? Kalau sekarang bahasa Indonesia semua, di Inggris bahasa Inggris semua, di Jepang bahasa Jepang semua. Makanya para ulama itu mengklasifikasi bid'ah itu ada 5. Pertama apa? Bid'ah wajib. Juga bisa. Seperti misalnya kita belajar ilmu fikih. Fikih itu zaman Nabi tidak ada. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid. Katanya kalau baca Al-Quran tanwin ketemu apa? Jim misalnya ikhfa, kalau ketemu idhar misalnya, kalau ada mat panjang, ada mat qobiyah, mat lazim wajib, itu nggak ada di zaman Rasul. Tapi karena itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan hukum-hukum agama, maka menjadi bid'ah itu wajib. Nah, contohnya misalnya kita belajar fikih. Nah, kalau kita nggak belajar tentang ilmu sholat, ilmu wudhu, dalam hadis nggak ada rukunnya wudhu ada sekian, rukunnya sholat ada sekian, nggak ada. Itu para ulama berijtihad. Makanya wajib kita belajar hadis, tafsir, fikih, macam-macam. Semuanya itu bid'ah dan wajib kita mempelajari. Yang kedua adalah bid'ah itu sunnah, ya. Ada bid'ah itu sunnah. Loh kok bisa sunnah? Ya karena ya baik. Contohnya itu mendirikan TPQ. Di zaman Nabi tidak ada TPQ, tidak ada pondok pesantren, madrasah, tidak ada. Termasuk kitab-kitab hadis dan sebagainya tidak ada. Nah karena untuk menunjang pendidikan kaum muslimin, mencerdaskan anak-anak orang yang beriman, maka bagus itu boleh pendirian pesantren, pendirian TPQ, TPA, macam-macam itu menjadi hukum sunnah. Ada yang bersifat mubah, ya sekedar boleh. Contoh, ya khotib bawa buku, boleh nggak? Boleh, itu bid'ah. Tapi kan lebih menjadikan khotib itu bisa fokus terhadap penyampaian, bisa barangkali si lalian gak jadi lali, karena rukun itu kalau dilupakan batal. Rukun itu kalau dilupakan batal. Misalnya khotib tidak baca sholawat, batal khutbahnya. Khotib lupa tidak baca Al-Quran, batal. Maka dengan melihat itu kan lebih fokus. Nah itu boleh apa-apa. Misalnya untuk sholat membaca Al-Quran, nah baca Quran di depan ini, ya memang enak mengerpek, nah, lebih fokus. Sebab orang jadi imam itu gampang ngeblend, lalian. Oh lalian pak, semuanya mocong-mocong lali, oh mau lanjutannya lalian.
Nah kalau melihat kan lebih fokus, boleh. Contohnya bid'ah-bid'ah yang boleh mubah ya. Misalnya Jumat diterjemah, Jumatan diterjemah supaya lebih difaham apa yang disampaikan oleh khotib, itu kan boleh. Dzikir bareng-bareng setelah sholat, asal nggak teriak-teriak ya tidak keras dan tidak pelan, untuk ngajari makmum biar makmum itu paham urutan dzikir itu bagaimana. Karena orang kalau setelah sholat gak zikir itu bagaikan monyet ya. Ada seorang ulama Syekh Zarkasi bilang bahwa kalau kirdi seseorang yang setelah sholat gak militan itu kalau kirdi bagaikan monyet. Kadang di surat Jumu'ah itu jelas wa idza qudiyatis shalat fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi. Boleh fantasiru menyebar ke penjuru bumi, mau tidur kayak mau happy yang mau apa terserah boleh. Atau fantasiru fil ardi wa batahu min fadlillah, bisa wa batahu, bisa untuk mencari karunia Allah, mau kerja, mau melanjutkan pekerjaannya, mau dagang, mau apa. Dan yang terakhir, wadkurullah, dan perbanyaklah zikir. Kalau mau melanjutkan zikir, ya lebih baik kan begitu. Itu lebih bagus. Nah itu yang sifatnya mubah, ya. Makanya boleh nggak sholat ashabiyah? Boleh. Sopo sing larang mari sembarang. Oh mari sembahyang. Boleh nggak militan? Boleh. Sopo sing larang? Nah sekarang bagaimana yang makruh? Nah yang makruh itu misalnya baca sholawat itu kan sunnah, ya sunnah. Tapi ada joget-joget itu tadi gak apike, tadi makruh. Zikir wapi la ilaha illallah la ilaha. Tapi ada yang mencak-mencak itu yo elek yo makruh. Atau misalnya wiritan itu yo apik nek sembahyang, tapi ada jerit-jerit itu yo elek. Jadi makruh. Contoh misalnya Nabi itu tidak pernah mencontohkan seorang khatib kalau doa angkat tangan. Jadi Nabi tidak pernah mencontohkan seorang khatib berdoa angkat tangan kecuali sholat istisqa. Lah kalau imam saja tidak angkat tangan, lah bagaimana makmum? Ada sebagian ulama mengatakan ya gak boleh angkat tangan. Bid'ah itu mengimamai angkat tangan, gak mau sok makmum angkat tangan. Ada yang membolehkan, sifatnya mubah. Tapi bisa menjadi makro, ngageti ya, koyok nyeneni hotel pun. Makanya kalau misalnya mengamini doanya khotib bisyuri, sunnahnya bisyuri. Kalau banter itu bid'ah itu. Ya walaupun bid'ah mubah ya, tapi kalau kekerasan bisa bid'ah dolalah kan begitu. Sering saya itu kalau koyok kesuwen itu koyok namari lalu ini terus bid'ah sayyi'ah itu ya amin pelan saja bisyiri, amin pelan saja, gak usah dikeraskan karena tidak ada contoh itu termasuk, tidak ada contoh. Lah yang bid'ah dolalah itu riyoyo trompetan. Nah itu bid'ah dolalah itu ya. Omane riyoyoan trompetan. Tahun baru trompetan, tahun baru bakar-bakaran. Lah itu masuk bid'ah dolalah itu. Nabi tidak mencontohkan sama sekali dan itu bertentangan dengan Quran hadis. Langkong diperintahkan untuk memperbanyak bersyukur ketika mendapat nikmat, malah
belayan-belayan sepeda motor keliling kota, malah joget-joget, malah trompetan, malah klakson-klaksonan, malah apa bakar-bakaran. Nah itu semuanya kan termasuk keadaan contoh yang bertentangan dengan syariat. Sing ngajari ngono iku sapa? Enggak ada contohnya. Ya melo-melo aja, ya itu menjadi persoalan kan begitu. Makanya tidak semua bid'ah itu pasti dolalah, tergantung ya. Makanya tapi sekarang itu agaknya sekelompok golongan itu mengesankan seakan dolalah. Dan hukum itu kan kita tahu ada klasifikasi 5 hukum: halal, haram, mubah, makruh, lalu subhat kan begitu. Tapi seakan-akan sekarang itu kalau nggak sah dan tidak sah, hukum itu menjadi 2 aja, sah dan tidak sah. Karena repot ini. Sehingga disinilah akhirnya menjadi semakin tenaga kaum muslimin itu habis untuk pertentangan persoalan itu saja. Nah sekarang bagaimana kalau khotibnya yang batal? Nah sekarang khotib batal, tapi alhamdulillah saya bertahun-tahun jadi khotib gak pernah sih batal. Loh ini misalnya batal, atau kan ada seorang khotib itu pingsan, ada ya seorang khotib itu pingsan, maka makmum wajib segera mengganti. Ya seperti sholat itu, kalau ada seorang imam sholat yang batal, segera untuk diganti oleh makmum yang bisa maju. Demikian pula yang khotib, makanya di depan mimbar harus diberi buku ya. Barangkali ada khotib yang batal seketika diganti itu semua jamaah bisa karena ada batal ya. Nah sekarang andai kata makmum semuanya gak ada yang bisa, ya udah ditunggu sampai khotibnya itu wudu dan kembali lagi. Tapi harus mengulang mulai awal. Kalau sholat tak boleh, tapi kalau jadi khotib boleh. Jadi ketika batal, maka seorang khotib itu wudu lagi lalu kembali, tapi nggak boleh melanjutkan, mengulang kembali mulai awal. Lu panjang Ustaz? Ya tidak juga. Karena khutbah itu sebenarnya kan bisa disingkat. Contoh, rukunnya itu cuma 5. Hamdalah, alhamdulillah. Makanya jika ada seorang khotib sebelum khutbah baca bismillah, itu juga bid'ah. Gak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat memulai khutbah pakai bismillah, gak ada. Itu termasuk bid'ah. Tapi bid'ah apa itu? Bid'ah mubah, ya boleh-boleh saja. Ada hadis awal ma yubda'u bismillah bahwa aktok kan begitu. Sesuatu yang tidak dimulai bismillah kan terputus dari keberkahan. Itu kan hadis umum. Tapi kalau tentang khutbah, Nabi tidak pernah memberikan contoh baca bismillah. Makanya sebaiknya khotib itu langsung alhamdulillah. Lalu kemudian sholawat. Syahadat itu bukan rukun juga, bukan. Karena tidak Nabi pernah menyampaikan khutbah itu tidak membaca syahadat, langsung sholawat. Makanya menurut pendapat Imam Syafi'i, rukun khotib itu menyampaikan khutbah itu 1 rukunnya baca hamdalah, yang kedua sholawat, yang ketiga pesan wasiat, ketiga keempat baca Quran, 5 doa. Jadi misalnya kalau diulang dipendek-pendek selesai juga.
Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim qul huwallahu ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Cukup sudah selesai. Cuma kalau disingkat-singkat begitu, kata takmir sampai tak undang. Tak kayak bisa lu mek ngono tok sapa sing gak iso kan gitu. Akhirnya toko-toko iku akhire gitu. Sajane yo pendek cukup. Cukup pendek. Misalnya kalau diterjemah supaya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah momentum sholat Jumat ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wajib bersyukur, wajib kita untuk muhasabah di tahun baru seperti ini, dan wajib kita bertobat atas segala kekeliruan dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita semuanya mampu dan bisa melaksanakan. Cukup sebenarnya. Cukup. Berarti perpanjang-panjang ya bid'ah kan itu. Nah, makanya bid'ah apa itu ya tergantung, nanti tunggu sampai sajam ya dolalah kan gitu. Kalau hanya ya seperempat jam ya 15 menit ya ubah kali. Malah khutbah itu semakin cepat semakin baik. Ada istilah iwak sepat apa? Iwak sepat, iwak apa? Semakin cepat semakin baik kan gitu ya. Khutbah itu semakin cepat semakin baik gitu. Sebenarnya kalau berpanjang-panjang bid'ah ya. Asal nggak panjang banget, kalau sedang ya yang mubarak boleh. Makanya boleh di depan mimbar ini ditulis menyampaikan khutbah minimal 15 menit. Boleh dibatasi seperti itu. Jadi zaman Nabi dan para sahabat itu tak pernah lihat buku, langsung menyampaikan ini. Tapi andai kata khotib membawa buku boleh. Kalau tongkat ini, kalau tongkat Rasulullah kalau khutbah itu bawa pedang, kadang bawa tombak untuk pegangan gitu, biar gak goyah gitu. Sehingga dicontoh lalu ada tongkat gitu. Dan yang benar ya seperti ini mimbar. Kalau podium itu juga bid'ah, ada zaman Nabi podium. Yang ada yang mimbar seperti ini. Karena tatakannya ada 3. Ada berapa ini? Nah benar ada 3. Itu di zaman Nabi ya seperti itu. Makanya kalau kita mengklasifikasi bahwa bid'ah itu ada 5 hukum, mulai zaman dulu sahabat sudah tak bertikai. Apa zaman ulama-ulama dulu tidak bertikai. Nah, sekarang menjadi persoalan lagi karena ada yang mengklaim paling tidak bid'ah, tapi juga banyak melakukan bid'ah. Nah kan repot. Jadi hanya mengklaim dirinya sunnah tapi sebenarnya tidak. Mari kita lanjut 233. Innal malaikata yatafaqqaduna al-'abda idza ta'akhkhara an waqtihi yaumal jum'ah. Wa yaquluna Allahumma in kana ma akhkharahu faqran fa'adlihi wa in kana maradan fashfihi wa in kana zulan famarribhu li ibadati wa in kana lahwan fa'amil qalbahu ila ta'ati. Ditulis di dalam sebuah hadis, malaikat itu sesungguhnya malaikat itu kalau melihat hamba-hamba kaum muslimin itu terlambat dari waktunya untuk menunaikan sholat Jumat, itu prihatin, susah malaikat. Sehingga malaikat berdoa seperti ini, ya Allah, kalau memang si fulan itu terlambat karena pekerjaan
karena miskinnya dia. Mugi-mugi panjenengan dadekno sugih Gusti ben gak telat. Tapi jangan-jangan kok dikai duit akeh malah telat. Repot. Wa in kana mardham fasbihi, dan jika si fulan itu sakit ya Allah, fasbihi, sembuhkan biar enggak telat. Barang waras telat mana ya? Wis didungakno atano waras-waras nggaweni telat mana. Wa in kana sulam fawarrihu ibadati, dan jika memang terlambatnya itu karena sibuk ya karena segala hal ya, mungkin sibuk zikir, sibuk apa, sibuk pekerjaan dan sebagainya, maka rampungkanlah karena untuk ibadah kepadamu. Jadi artinya berikan waktu yang luang ya Allah baginya. Wa in kana lahwan fa'amil qalbahu ila ta'ati. Tapi jika memang terlambat karena lalai ya, maka jadikan hatinya itu ya Allah condong untuk senantiasa taat kepadamu. Dengan malaikat kalau sing elek, wapi toh. Jika seseorang itu terlambat karena fakir, miskin, keadaan yang memang nggak bisa ditinggal karena kefakirannya, ya tadi akan mau sing sugih ya Allah. Jika sakit segera sembuhkan ya Allah. Jikalau memang dia begitu sibuk bekerja dan sebagainya, maka jadikan orang yang condong di dalam taat kepada ya Allah. Jika orang itu lalai, ya ingatkan ya Allah, hatinya menjadi orang yang selalu taat kepadamu. Karena apa? Ya malaikat gak mau melihat kita sebagai umat Nabi Muhammad itu akhirnya menjadi orang yang di dalam menunaikan sholat Jumat itu tergolong lahun, sia-sia. Karena keutamaan sholat Jumat itu kan begitu besar.